Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adisti dari kelas 12 IPA 2 dan tergabung dalam kelompok 5 di mana membahas tentang Kabinet Alih Sastro Hamijoyo II. Nah, dalam video ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya, di mana akan menerangkan tentang proses jatuhnya Kabinet Alih Sastro Hamijoyo II akibat dari kegagalan politik dari kabinet ini sendiri. Sekilas tentang kabinet ini, Kabinet Alih Sastro Hamijoyo II adalah kabinet yang dibentuk dari gabungan 3 partai politik koalisi sekaligus antara NU, PNI, dan Masyumi. Kenapa ketiga-tiganya? Karena ketiga partai politik ini adalah partai politik yang memenangkan pemilu pada tahun 1995 sebagai PNI lah yang menduduki paling banyak kursi dalam pemilu tahun itu. Nah, kenapa disebut juga sebagai Kabinet Ali Rob Idam? Karena Alih Sastro Hamijoyo sendiri adalah perwakilan dari partai politik PNI dan berkedudukan sebagai Perdana Menteri dalam kabinet ini. Dan di bawahnya adalah perwakilan dari NU yang diwakilkan oleh Idam Khoil sebagai Wakil Perdana Menteri dan bersamaan dengan Muhammad Roem, perwakilan dari Masyumi, dan dia juga menduduki sebagai Wakil Perdana Menteri. Nah, apa sih yang begitu kentara dihadapi oleh Kabinet Alih Sastro Hamijoyo II hingga begitu singkatnya dalam rentan waktu 1 tahun dapat lengser dari sistem pemerintah Indonesia? Nah, karena pada awalnya sudah terjadi perpecahan antara partai koalisi di kabinet ini sendiri, yaitu antara Masyumi dengan PNI. Nah, Masyumi menghendaki supaya Ali cepat-cepat menyerahkan mandatnya kepada presiden sesuai tuntutan daerah. Namun, Ali sendiri berkehendak lain karena dia beranggapan bahwa itu tidak perlu karena itu menyalahkan demokrasi Indonesia. Nah, Masyumi merasa ditentang. Akhirnya dia mengambil seluruh menterinya dari kabinet ini sendiri dan hasilnya kabinet ini melemah dari dalam tubuhnya. Seperti yang dapat dilihat dari tabel peristiwa di bawah ini, di mana tahun 1956 terjadi pembentukan Kabinet Alih Sastri Hamijoyo II. Nah, dibarengi dengan pembijakan-pembijakan yang dibuat oleh kabinet ini sendiri yang menuai pro kontra. Dan selanjutnya, pada tahun 1957, pada awal tahun ya, terjadi pertikaian antara Masyumi dengan PNI, di mana Ali menghendaki tidak perlu penyerahan mandat karena itu tidak etis menurut demokrasi Indonesia. Sedangkan Masyumi sendiri kekeh, ia harus menyerahkan mandatnya kepada presiden karena itu sesuai dengan tuntutan daerah. Nah, pada tahun 1957, nah di sini bagian klimaksnya di mana Masyumi menarik anggota-anggota yang menjadi menteri dalam kabinet ini. Sehingga di dalam kabinet ini terjadi pelemahan struktur dan pada akhirnya kabinet ini tidak bisa bertahan lama dan pada 14 Maret 1957 Kabinet Alih Sastro Hamijoyo II resmi dibubarkan. Karena mau bagaimana lagi, di dalam hanya 2 partai politik saja yang menangguhnya, yaitu PNI dan NU sendiri. Sedangkan dalam kabinet ini sendiri menuai pro kontra dalam kebijakannya. Salah satunya menuai pro kontra yang menyebabkan adalah rasisme suku Cina dan kebingungan antara investment dari Belanda untuk menanam sahamnya Indonesia akibat kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh kabinet ini. Jadi kabinet ini hanya bertahan 1 tahun dari tahun 1956 di bulan Maret dan berakhir pula di bulan Maret 1957. Terima kasih. Nah.